nggak beragama, ateis. Bukan maksudnya si Bangkit ini, teman-teman dengar nggak? Pernah dengar suaranya mirip siapa gitu? Yang sama Donditan, yang sama Donditan. Ya, yang sama Donditan. Ketika Donditan nanya, bisakah ya Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Yang nggak bisa. Iya. Suara siapa? Mirip nggak sama si Bangkit ini? Mirip nggak? Udah Bangkit, kita yang enak-enak aja deh Bangkit. Ya. Suara kita yang enak-enak aja. Filsuf itu. Iya Coki, betul. Oh, si Coki itu ya. Oh, namanya si Coki ya. Toki. Untung kagak on cam, kalau on cam tangan sambil bergerak tuh. Sebenarnya bukan bisa atau nggak bisa, tapi untuk apa gitu. Tapi untuk apa? Ngapain ciptaan batu tapi nggak bisa diangkat gitu. Ya ini si Coki. Oke, gua panggil si Coki deh. Banyak juga begini ya, gue jadi ingat lagi. Ya. Gue jadi ingat ini si Coki, gue jadi ingat sekarang. Coki. Itu si Tohang. Gue jadi inget nih karena tadi bawa paradoks maha kuasaan Tuhan. Gue jadi inget Ya. karena Oten sendiri beda-beda jawabannya. Begini ya. Betul. Apakah kita nggak bicara motif ya? Kita nggak bicara untuk apa, tujuannya apa. Jangan dulu bicara motif. Kita bicara posibilitas Psikolog. Bukan psikolog. Kita bicara bisa atau enggaknya dulu. Bisa nggak Tuhan menjelma jadi binatang? Jadi gara-gara gue inget tadi lo bawa. Gini Bang, kalau ditanya Tuhan bisa nggak menjadi, mau jadi apa aja dia bisa, dia maha kuasa. Berbicara tentang kemahakuasaannya, dia mau jadi apapun dia bisa. Sekalipun yang lebih gila lagi kalau saya bilang. Dia mau jadi apapun ya, yang ada di dunia pun dia bisa karena dia maha kuasa, berbicara kemahakuasaannya. Tetapi kemahakuasaannya tidak bisa bertentangan dengan keadilannya. Tidak bisa bertentangan dengan kemahakuatannya dia. Itu loh Bang. Dia bisa Kalau menjadi apa saja. Kalau gini Bang, contoh, bisa nggak Allah yang maha kuasa menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Kan begitu, sama juga pertanyaan kayak gitu juga sama. Kalau Allah mau menciptakan batu yang tidak bisa diangkat, dia bukan jadi Allah lagi Bang. Dan itu bertentangan dengan kemahakuasaannya, itu bertentangan dengan kemahakuatannya dia. Itu loh. Tahu nggak Gemah? Kenapa sih ada pertanyaan itu sih? Ya kalau nggak sedeng nggak mungkin bertanya. Kan dibilang orang sedeng ya. Bukan, ini karena berapa kali lah, udah lama sebenarnya kita sering dengar jawaban Kristen, Oten kan bisa. Nah dipelintir lah sama ini ya, nama yang suka dipelintir. Oh, berarti bisa juga dong Tuhan kalian jadi, mohon maaf, ini jadi kotoran, tapi hidup. Ya kan begitu, ke situ pelintiran. Bicara kemahakuasaannya dia bisa jadi apa saja, tetapi bukan berarti seenak-enaknya saja. Dia tidak mungkin menentang kemahakuasaannya dengan bertentangan dengan kemahakuasaan yang lainnya. Itu loh Bang, paham nggak? Kemahakuasaannya tidak bisa bertentangan dengan kemahaadilannya. Kemahakuasaannya pun tidak itu. Jadi bisa nggak? Gimana nih Oten harusnya menjawab agar jadi Tuhan kalian bisa nggak? Ya atau tidak? Dia kan dikit lagi ini mau dijemput si Coki ini. Dikit lagi dijemput dia. Tenang aja. Pantesan ya. Pantesan namanya seperti itu. Tapi yang saya salut Bu ya, dia diskusinya sama ini loh, orang Israel, orang apa lagi Bangkit loh.
Israel, Amerika, pakai bahasa Inggris dia keren Pakistan. nih. Ya. Pakistan. Ngeri, makanya kalau dia buka komal saya nggak mau masuk gitu. Kenapa nggak mau masuk? Orang Nanti saya menjadi pintar juga. itu bukan orang Israel, itu orang Israel condet. Iya kan Israel, gimana? Bangkit lo kenapa sih Bangkit ya? Sia-sia lo begini pengetahuan lo kalau modelnya begini, Coki. Gua nanya Kenapa bukan untuk sia-sia? gua nanya bukan untuk gua. Sebenarnya gua nanya tuh supaya kita tuh jangan inilah kaget gitu. Jangan mudah diadu domba. Kalau lo bilang Tuhan bisa jadi kotoran, itu pasti ribut lagi tuh internal, pasti gitu loh. Ya harus, tapi kan harus dijelaskan Bang, kan dijelaskan. Ketika Tuhan bisa maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Yes, dia bisa, dia maha kuasa. Tetapi Enggak, kemahakuasaan sebenarnya kan mudah sih. Aduh, Iya. pertanyaannya gitu kok Karena Tuhan itu kan maha kuasa. Apapun yang dia inginkan ya, itu yang bisa terjadi ya. Tetapi menurut anunya dia coba gitu loh. Apa namanya? Apa yang dia kehendaki, dia jadi apapun bisa menurut apa yang dia kehendaki. Kan itu harus ada belakangnya itu. Dia menghendaki nggak jadi itu. Kan itu. Itu loh. Tanyanya bukan tentang motif. begini Bang. Kalau Tuhan begini, Bang Bangkit. Begini Bang Bangkit. Bentar. Ketika Allah bisa nggak menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Bicara maha kuasa. Udah jelas. Sebentar. Kalau Mau jadi apapun juga dia bisa Bang. Karena kemahakuasaan. Namun kemahakuasaannya itu tidak boleh bertentangan dengan kemahakuasaannya dia yang lainnya. Kemahaadilannya nggak boleh bertentangan. Nggak boleh bertentangan dengan kemahakasihannya dia. Gitu loh Bang. Dan nggak boleh bertentangan dengan kemahaan yang lainnya gitu Bang. Kalau sudah bertentangan, nanti dia bukan jadi Allah lagi. Dia bukan Allah yang konsisten lagi. Dia bukan Allah yang maha konsisten lagi gitu. Paham nggak sampai sini Bang? paham. Nah iya. Kalau yang masalah Tuhan menciptakan batu udah jelas itu bertentangan. Nah, apakah Tuhan jadi kotoran itu, inkarnasi jadi kotoran itu bertentangan dengan naturnya atau kekudusannya atau apapun itu? Menurut Siapa Bang yang Gemma menginginkan seperti itu kan itu. Emang Tuhan menghendaki dia jadi itu. Itu aja dulu, jangan muter-muter kemana-mana. pertanyaannya bukan tentang motif. Enggak, yang bawa-bawa yang Tuhan bisa jadi kotoran kan lu. Gimana sih? Gua denger sih siapa pendebat di Nggak usah bawa-bawa orang, ya lu sendiri yang ngomong, jangan denger. Lu sendiri yang menciptakan sini, nggak ada yang pernah denger itu. Gitu loh. Iya, buat apa jadi kotoran? Buat apa? Kan sudah jelas Tuhan maha kuasa ya. Tuhan bisa jadi apapun yang dia kehendaki. Dia bisa jadi manusia karena dia menghendaki untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia harus jadi manusia. Kan itu. Lah yang bilang jadi kotoran kan lu. Lah ngapain? Gunanya apa? Mau ngelempar ke siapa? Mau dikasih PBB. Makanya gue bilang ya. Heran. Bukan gue Yang bawa bilang lu berarti ngapain sih lu. Pertanyaan lu itu nggak perlu dijawab sebenarnya. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu diladenin, makanya saya belaga budok. Enggak pakai gini, apa ngomong sama orang apa? Dedeng, Sama orang luar. bangkit. itu terus Gue sih terang bingung. itu buat Padahal dia pinter loh, Bu. Kan saya bilang dia pinter ya. Tetapi semua pertanyaan dia ke otak dia. Akhirnya jadi begini nih. Akhirnya lagi Tadinya jadi begini lah dari pendeta tadi gue kagak dengerin jadi. juga. Aduh bang, Gini bang. loh kok. Ya kita kan diskusi santai. Bukan ya, ngapain diskusi sama lu punya pikiran aneh gitu kok. Segala sesuatu yang nggak mungkin dijawab nggak usah gitu loh. Ngapain kita mau jawab? Udah saya tanya sama Bang Gemma Bangkit. deh.
Bangkit, Ah, gini, kalau lo buka room ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau di sini lo belaga-belaga jadi orang bener lah di sini lah. Lo kalau di sini nah, jadi menurut orang lo, lebih bener lah. menurut lo nih bang, menurut lo Ya, jawaban orang Kristen tentang jawaban atas pertanyaan itu pasti kan jadi polemik. Diadu domba lagi enggak, kita. lu aja itu. Oten, Makanya nama lu. oten sana bisa, atau oten sana nggak bisa. Oh, enggak ya mungkin kagak dijawab. masalah, nggak masalah. Nggak mungkin ada yang jawab karena itu pertanyaan-pertanyaan nggak perlu dijawab. Kalau orang Kristen kan tahu Tuhan itu maha, ya, dia bisa menjadikan apa saja, ya, menurut keinginannya. Apa yang dia inginkan? Contoh, ya, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Firman itu menjadi manusia untuk ada gunanya, bukan asal-asalan. Lalu Nih, kalau mau jadi itu mau dilempar ke muka lu itu teong itu. lihat di bawah nih, lihat di bawah nih. Ya, ada yang jawab nih. Ya, ada yang jawab nih. Kalau RT 6 jadi batu bisa, ya jadi kotoran bisa juga. Ya lu Berarti nggak perlu dijawab. Gunanya untuk apa? bukan, berarti kan Dengerin. Mereka jadi batu karena dicium, dijilat. Kalau jadi teong paling dilempar di muka lu. ini ada yang komen. Simple Komen kan jawabannya. ini ada yang komennya dia itu Lu menandakan. ini orang gila nih bang. Itu di bawah loh, lihat komennya loh. Diterusin. Enggak si Bangkit lo Kalau kenapa gila, gila aja maksain lu sih sendiri. ini Bangkit ya. Susah deh. Kenapa sih Maksa lo dari memaksain? bukan maks, astagfirullah. Dari komennya kelihatan dia orang Kristen nih. Dari komennya kelihatan dia orang Kristen. Dia Ada yang komen. lain nggak bang? Gila dunia Orang gila kok begini. diladenin. Bangkit, Model kayak orang Bangkit. pinting gini kok. Makanya dia gua sih kalian begini. aja lu keluar. Susah ya. Komen deh, makasih. Ntar dulu, salam. Bangkin semuanya salam. Dalam Ya salah. lanjut bang. Bangkit, Salam. gua boleh nanya kagak? Boleh dong kan diskusi santai. Enggak, masih sehat kan? Nah, ini kalau Enggak, gua enggak ada maksud kemana-mana. Maksud gua secara fisik, secara penjiwaan masih sehat kan? kalau nggak sehat ya saya nggak mungkin berdiskusi lah bang. Ah, itu dia. Ini gue pengen tahu nih, jawab aja ya. Menurut lo, gambaran dari segala pemikiran lo tentang Tuhan tuh kayak mana? Coba jelasin deh. Itu aja sih. Menurut Berdasarkan gua, pemikiran lo aja ya. Gue pengen tahu aja itu. menurut gua khusus yang spesifik tentang pertanyaan itu menurut gua nggak bisa Tuhan jadi kotoran, nggak bisa karena itu melanggar kekudusan, melanggar apa Nah itu sebentar dulu. udah lo jawab sendiri. Itu udah lo jawab sendiri. Nggak boleh bertentangan dengan sifat-sifat keilahiannya. Udah lo jawab sendiri. Itu lo tahu, Bangkit. Mana gua mau ini langsung dipotong sana, dipotong sini. Aduh. Enggak, maksud gua itu lu sadar tahu gitu loh. Gua heran, ya kan? Gimana saya mau menyampaikan maksud saya kalau dipotong terus? Oke, lanjut. Ada orang Kristen yang banyak lah, bukan ada, setahu gue banyak, menjawab bisa. Terlepas apapun motifnya dia bilang bisa. Gue bilang nggak bisa. Itu maksudnya. Ini malah fitnah kemana-mana ini. Ada orang Kristen. Oke lah. Oke, gua pura-pura terima aja lah jawaban lu. Ini yang lain ya. Maksudnya gini loh, Bangkit. Gambaran Tuhan di mata lo dalam pemikiran lu seperti apa gitu loh, maksud gua. Itu aja jawab coba, Bangkit. Kudus, rasionalitas. Kotoran itu nggak punya rasionalitas, makanya gue bilang nggak bisa Tuhan jadi kotoran. Karena kotoran nggak punya rasionalitas. Kodratnya, kotoran ada itu dari awal tidak memiliki rasionalitas.
Makanya gue bilang enggak. Nah kalau gue difitnah, oh menurut lo aja itu ada orang Kristen bilang bisa, ya udah nggak apa-apa. Jadi intinya Tuhan di dalam pemikiran tuh nggak bisa, nggak maha kuasa berarti gitu ya. Karena kekudusan tadi gitu. Malah nangkep lagi. Pertanyaan aja, menurut kamu Nabi Muhammad bejat nggak? Hah? Ya saat saya baca Quran itu Nabi Muhammad Nabi itu Muhammad bejat nggak menurutmu? kalau Yang Nabi sampai murtad. kalau Nabi Muhammad yang dipahami 99% Bejat apa enggak? Udah jawab. Nabi Muhammad yang mana nih, ada dua. Kalau saya Rasulullah Nabi Muhammad bejat nggak? iya, saat saya baca Quran Bejat apa enggak? yang ada dua. Menurut saya ada dua Nabi Muhammad. Yang mana? Pengetahuan saya ya, yang seotak saya nangkepnya ya saat saya baca Quran, saya lihat ini Nabi Muhammad kok percaya Tritunggal. Dia tidak Oh, menyangka ini orang gila. Dia mau ngomong bejat malu. kalau Tolol. Nabi Karena Muhammad yang begitu. tuh orang bawah udah bilang ngabisin kuota katanya. Malu dia mau bilang kalau nabinya bejat. Bang Yon, sorry ya. Gua udah Habisin nyerah aja kuota deh Bang Yon ya. soalnya. Gua di bawah aja Bang Yon, sorry. Si Bangkit kan gue bilang ya, lo tempatin Bangkit ya. Lo bicara begitu lo tempatin ya. Nah akhirnya ketika lo tadi kan gue bilang ya, susah sih ya. Kalau saya sih udah kenal dia ya. Si Gemma juga udah mulai kenal si Bangkit. Lo tempatin kagak sembarangan. Nih contoh gue ambil contoh ya. Ketika seorang hamba Tuhan yaitu pendeta ngomong di masjid, dilemparin nggak, ditimpukin nggak? Ditimpukin nggak ya? Begitu misalnya pendeta nih ngomong di masjid khotbah nih ya, lalu yang dengar itu jemaat-jemaatnya, jamaah-jamaah gitu ya, timpukin nggak? Ditimpukin Bangkit. Ya, itu masih dari dulu gue dibilang juga ya. Kalau masuk ke masjid jadilah ya lo khotbah atau tentang apa gitu. Untung gua kagak dengerin Bu ya. Kalau saya kan begitu. Bangkit. Jadi itulah ya teman-teman ya, apa sih buat para teman-teman yang menyimak atau apa ya, ya begitulah tentang perdebatan-perdebatan yang ada ya. Ya contohnya nih buat teman-teman ya, mitos apostolik, suksesi apostolik. Teman-teman juga perlu dengar nih ya, supaya teman-teman jangan minder ya. Jangan minder, oh jadi kita nggak ngikutin suksesi apostolik ya. Nih dengar nih teman-teman. Simak sekali lagi ya. Ini pengajaran yang ini, yang utuh nih. Kalau ditanya ya, sebab banyak-banyak teman-teman Kristen juga bangga suksesi apostolik ya. Yang tadi si Tejo bilang, aku serunut nggak tuh ya, ada sisi silangnya nggak tuh ya, ke Rasul siapa? Nih, dengerin teman-teman ya. Ini bukan menyerangin ya argumennya, aduh ya. Sebentar. Teman-teman terima kasih ya yang udah kasih gift, yang tetap layar ya. Kau Mero tetap sehat selalu ya.